Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu kedua setelah Epifanias di tanggal 15 Januari tahun 2023, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Bunda Teresa. Katanya demikian, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada begitu banyak orang miskin di tempat yang lain yang hidupnya terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal dengan itu semua? Karena Ibu tidak sanggup mencapai mereka semuanya. Lalu Bunda Teresa menjawab, Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia terhadap panggilanku. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Bunda Teresa itu sangat tepat. Sebab setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun dia, tidak dipanggil untuk semata-mata berhasil dari kacamata dunia ini. Sebab jika orientasi panggilan untuk melayani adalah untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang dipahami oleh orang banyak, maka hal itu akan sangat mudah membuatnya untuk jatuh dalam kesombongan. Namun setiap orang percaya hendaknya menyadari
bahwa keberhasilan dalam pelayanan adalah ketika dia sungguh-sungguh setia dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Apalah artinya kita disebut sebagai orang yang berhasil di tengah pelayanan, namun hanya sebentar saja, namun hanya dari ukuran dunia ini saja. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita sungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan melakukan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah dunia ini, kita sering menemukan situasi hidup yang begitu sulit. Masih begitu banyak orang yang miskin dan menderita, yang mengalami sakit penyakit, yang kehilangan pekerjaan, yang menderita karena diperlakukan tidak adil, yang memiliki keluarga yang berantakan, suami, istri, anak-anak yang terabaikan hidupnya. Mungkin saja di antara orang-orang yang menderita itu, salah satunya adalah kita sendiri. Mungkin saja kita ingin berjuang mengupayakan beragam hal yang dapat melepaskan kita atau melepaskan orang-orang lain dari pergumulan itu. Namun karena situasi yang terbatas, kita tidak sanggup melakukannya. Jemaat yang terkasih, itulah dunia yang penuh dengan beragam pergumulan yang datang silih berganti. Situasi yang amat sulit juga pernah dialami oleh bangsa Israel di saat mereka berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka ditawan dan tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Namun di tengah situasi hidup yang menderita itu, Tuhan Allah menyampaikan sebuah berita pengharapan melalui nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang datangnya Sang Mesias, di mana Sang Mesias akan membebaskan Israel dari kuk perhambaan bangsa Babel. Keselamatan yang Tuhan janjikan itu tidak hanya akan membebaskan mereka dari penderitaan yang selama ini mengekang hidupnya, namun Tuhan Allah akan menjadikan bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Allah juga sampai hingga ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih, hal inilah yang kita simak dari teks khotbah minggu ini, yang menceritakan tentang panggilan dan penugasan hidup bangsa Israel sebagai hambanya yang saat itu sedang mengalami penderitaan. Bangsa Israel memikirkan dan menyadari tentang bagaimana mereka agar bisa menjadi bangsa yang merdeka dan kembali ke Yerusalem. Namun lewat Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan berfirman kepada mereka bahwa terlalu sedikit tugas mereka jika hanya untuk beroleh keselamatan bagi dirinya sendiri. Tuhan mempercayakan kepada bangsa Israel sebuah tugas yang besar dengan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya sebagai terang bagi mereka sendiri, namun menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nabi Yesaya juga mengatakan, dalam perjalanan menjadi hambanya, Allah sendiri memperlengkapi Yesaya dengan kemampuan pelayanan yang menyertainya. Tuhan akan memakai hambanya sebagai alat untuk mengagungkan kuasa-Nya. Dalam panggilan ini pun Yesaya mengalami kesulitan karena ia menilai pelayanannya sebagai usaha yang sia-sia dengan hasil yang kurang efektif. Namun di kemudian, nada yang pesimis itu berubah menjadi nada yang penuh dengan optimisme. Sebab ia yakin Tuhan adalah setia, Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan sendiri akan mengangkat serta menguatkannya sebagai nabi di tengah bangsa Israel yang menjadikan bangsanya itu sebagai bangsa yang kelak menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya, apa yang Tuhan harapkan lewat Nabi Yesaya dinyatakan pada saat itu juga. Berbekal penyertaan Tuhan saat itu, Nabi Yesaya dalam panggilannya sebagai hamba Tuhan
tidak mengalami ketakutan, sebab ia yakin bahwa Tuhan Allah Israel akan menyertainya, akan melindunginya. Tuhan akan memelihara kehidupannya dari beragam ancaman. Ia diberatkan seperti anak panah yang tajam yang tersimpan baik dalam tabung. Ia akan terpelihara dengan baik. Nabi Yesaya begitu percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan memberikan garansi perlindungan bagi hambanya yang setia, yang melakukan kehendaknya. Saudara yang terkasih, menjadi hamba Tuhan bukan berarti selalu berhasil dari cara pandang dunia ini. Kadangkala ada hasil yang kelihatannya sepertinya kurang efektif, tetapi Tuhan tidak mengukur keberhasilan hambanya dari hal-hal yang demikian. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan meninggikan hambanya itu dan menggenapkan kehendaknya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa dia mengakui, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dengan panggilan menjadi hamba Allah. Tuhan yang setia, yang akan menyertai kita senantiasa. Kita hanya perlu percaya, taat, dan setia menjadi alat Tuhan di tengah pelayanan ini, mengagungkan namanya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang hasil yang tampak kemudian, atau mungkin seolah mengecewakan kita. Namun setialah menjadi alatnya, sebab ia akan menguatkan kita dan menumbuhkan hasilnya. Seperti yang dikatakan Bunda Teresa, keberhasilan pelayanan bukan dari sebanyak apa yang kita lakukan, namun keberhasilan pelayanan terlihat dari sejauh apakah kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus dalam mengawali tahun 2023 ini, firman Tuhan menyapa dan meneguhkan kita agar kita juga mengimani dan melakoni pengutusan Tuhan seperti yang diterima oleh Nabi Yesaya dan juga bangsa Israel kala itu. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya dapat melakukannya? Waktu dan kemampuanku, talentaku sangat terbatas. Atau mungkin saudara merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Namun disinilah kita dituntut untuk mengerjakan beragam hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan telah memanggil kita, menetapkan kita untuk melakukan suatu tugas yang agung dan mulia lewat segala kemampuan, talenta, dan berkat yang kita miliki. Jangan takut, sebab Tuhan telah memanggil saudara dan melengkapi saudara dengan kuasa dan penyertaannya untuk menyatakan keagungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Allah yang mengutus dan memperlengkapi Nabi Yesaya, demikian Tuhan menyertai dan memperlengkapi kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengutus kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, demikianlah seharusnya kita melakukannya. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Sekalipun mereka memiliki berbagai kekurangan, namun Tuhan Yesus tidak pernah mencela mereka. Justru Tuhan Yesus mempercayakan suatu tugas kepada mereka, bahwa mereka harus menjadi garam dan terang dunia. Jemaat yang terkasih, demikian halnya dalam kehidupan kita saat ini, di awal tahun 2023 ini. Mari saudara sekalian, terimalah panggilan Tuhan Allah di dalam kehidupan saudara, agar kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi teladan bagi semua orang. Dimanapun kita berada, orang lain akan melihat Kristus lewat kehidupan kita. Semua itu boleh terjadi ketika kita menunjukkan cara hidup,
dan teladan yang benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan dan sikap hidup kita, atau lewat kehadiran kita, semua orang akan merasa terberkati. Dan agar lewat keberadaan kita, semua orang akan terpanggil percaya pada Tuhan Yesus, sumber terang yang abadi, juru selamat dunia ini, yang mengutus kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa demi kemuliaan nama Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang terkasih, Kristus adalah terang dunia itu. Dan kepada kita, Dia juga memberikan sebuah penugasan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 47, firman Tuhan berkata, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya itu, agar kita sungguh-sungguh mampu dan mau serta setia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntun kami dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami setia melayani Engkau, melakukan tugas panggilan yang Kau embankan dalam hidup kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hanya berbekal kuasa dan penyertaan-Mu, kami yakin akan mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.